إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai orang-orang yang bersaudara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka adalah bersaudara. Persaudaraan yang bahkan lebih kuat dari hubungan nasab sekalipun. Persaudaraan yang tatkala di awal-awal Islam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, maka jika ada di antara mereka yang meninggal dunia, mereka akan saling mewarisi. Sampai akhirnya hukum ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'minin yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawadhihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta di antara mereka, dalam kasih sayang mereka, dalam bahu-membahunya mereka adalah seperti perumpamaan satu tubuh. Apabila satu tubuh, ada bagian tubuh itu merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Semuanya tidak bisa tidur, juga merasakan demam. Menjadi lebih indah, ma'asyiral muslimin, tatkala persaudaraan kita, dakwah kita dilandasi oleh akidah yang sahihah, akidah yang benar. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam Siyar A'lam An-Nubala kisah Ibnul Qassar rahimahullahu ta'ala tatkala beliau sedang sakit. Tatkala itu Ibnul Qassar didatangi oleh dua orang sahabatnya seiman seaqidah, juga para ulama, Yahya ibn Aun juga Abdus Salam ibn Sa'id atau dengan lakabnya Suhnun. Maka Imam Suhnun melihat ada kegelisahan di wajah Ibnul Qassar yang sedang sakit. Maka dia berkata, "Ma hadzal qalaq?" Kegelisahan apa ini? Apa yang menggelisahkan engkau? Maka dikatakan oleh Ibnul Qassar, "Al-maut wal qudumu 'ala Allah." Yang aku gelisahkan adalah kematian dan kedatanganku menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Suhnun kepada sahabatnya ini, "Alasta musaddiqan birrusuli wal ba'si wal hisab?" Bukankah engkau membenarkan, engkau mengimani para rasul, hari berbangkit, engkau benarkan yaumul hisab, wal jannati wan nar, engkau benarkan surga dan neraka,
wa anna afdala hazihil ummati Abu Bakr summa Umar, bahwasanya orang terbaik dari umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq kemudian Umar. Wal Qur'ani kalamullah wa ghairu makhluqin, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Wa annallaha yura yaumal qiyamah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Wa annahu 'alal arsy istawa, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Wala takhruju 'alal a'immati bis-sayf wa injaru, dan engkau meyakini mengimani bahwasanya tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kata Ibnul Qassar, "I wallah." Benar, demi Allah, itulah yang aku imani, itulah akidahku. Maka kata Abdussalam Ibn Sa'id kepada sahabatnya ini, "Mut idza syi'ta, mut idza syi'ta." Kalau begitu, matilah kalau kau mau, matilah kalau kau mau. Maksudnya, kalau seandainya engkau membawa akidah yang seperti ini, kematian tidak ada masalah pada dirimu. Ma'asyiral muslimin, di atas akidah inilah kita bersatu, kita bersaudara. Akidah inilah yang kita dakwahkan kepada manusia. Akidah inilah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita mengajak manusia, kita berusaha istiqomah di dalamnya, kita berusaha untuk mengilmuinya. Maka ini sungguh persaudaraan yang sangat indah. Persaudaraan kita bukanlah persaudaraan karena dunia. Yang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati dunia ini, maka senantiasa disifati dengan sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah, disifati seperti bangkai kambing yang cacat. Itulah dunia di sisi Allah dan Rasulnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang menipu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia itu punya harga di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun seperti satu sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tidak akan diberikan minum setetes pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya, kata Allah, "Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal." Biarkan mereka itu bersenang-senang, makan, minum, melakukan apa yang mereka sukai, orang-orang kafir. Kenapa? Karena dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara lembaran sejarah yang menegaskan bahwasanya persaudaraan di antara kaum muslimin bukan dan tidak selayaknya dibangun di atas materi dunia adalah apa yang terjadi di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Ansar tatkala perang Hunain. Orang-orang Ansar, merekalah yang membenarkan dakwah Nabi tatkala beliau didustakan di kota Makkah. Merekalah yang menyertakan harta mereka dalam dakwah, mengorbankan harta mereka untuk menghidupi kaum muhajirin. Merekalah yang gigih berjuang dari Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar sampai penaklukan kota Mekah, berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tibalah tatkala itu di perang Hunain, Rasulullah mendapatkan ghanimah yang begitu banyak, bahkan yang paling banyak semenjak bendera atau genderang perang antara Islam dan kemusyrikan ditabuh. Di hadapan kaum muslimin, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 24.000 ekor onta, 40.000 ekor kambing, 1.000 uqiyah bersama 6.000 tawanan. Sungguh pemandangan yang luar biasa, yang menakjubkan. Yang ini didapatkan tatkala perang Hunain. Abu Sufyan tatkala itu baru masuk Islam, diberi 40 uqiyah dan 100 ekor onta.
Maka Abu Sufyan berkata, anakku Muawiyah ya Rasulullah. Ditambahkan bagi dia 40 uqiyah dan 100 ekor onta. Anakku Yazid ya Rasulullah. Ditambah lagi 40 uqiyah dan 100 ekor onta. Lengkaplah 300 ekor onta dan 120 uqiyah. Hakim bin Hizam, Nadhr bin Al-Haris, Abbas bin Mirdas, orang-orang yang baru masuk Islam, semuanya diberi oleh Nabi SAW 50 ekor onta, 100 ekor onta. Minta ditambah lagi, dikasih lagi, minta lagi, dikasih lagi, sampai seluruh harta tersebut habis, diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang Ansor, mereka tidak mendapatkan apapun, tidak diberi oleh Nabi SAW. Maka masalah dimulai, ma'asyiral muslimin. Sesuatu mulai bermain di dalam hati mereka, sambil mengasah pedang mereka dari darah musuh yang belum juga mengering. Mereka membicarakan tentang pembagian Rasulullah SAW. Datang was-was syaitan. Rasulullah SAW lebih mengutamakan orang Mekah daripada orang Madinah. Rasulullah selayaknya orang yang baru balik ke keluarganya, ya, dan dia melupakan kita. Kita ini was-was yang datang pada mereka, jika saat genting kita dipanggil, namun sekarang kita dilupakan. Demikian was-was syaitan yang bermain di dalam hati-hati orang-orang Ansor. Di antaranya Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Ansor, orang terkemuka di antara mereka. Maka apa kata Sa'ad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, inna hadzal hayy qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fay alladhi asabta qasamta fi qaumika wa a'taita ataya idhaman fi qabailil arab wa lam yaku fi hadzal hayy minal ansari syai'." Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Ansor ini mendapati rasa tidak enak terhadap dirimu, terhadap apa yang telah engkau lakukan dari harta yang telah engkau dapatkan. Engkau bagikan kepada kabilah-kabilah Arab dan tidak engkau berikan sedikit pun kepada orang-orang Ansor. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Aina anta ya Sa'ad min dalik?" Wahai Sa'ad, di mana posisimu dalam perkara ini? Saat ditanya, di mana posisimu? Apa engkau ridho dengan pembagian itu atau sebaliknya? Apa kata Sa'ad? Ma ana illam ru'un min qaumi. Tidak lain aku ini ya Rasulullah hanyalah bagian dari kaumku. Inilah bentuk keberanian Sa'ad kepada Rasulullah SAW. Dia jujur mengatakan bahwasanya aku ini bagian dari kaumku. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Sa'ad untuk mengumpulkan orang-orang Ansor. Maka berkumpullah mereka di sebuah tempat, di sebuah kemah yang besar. Masuk beberapa orang muhajirin tidak diperkenankan bagi mereka, karena kali ini pertemuannya khusus hanya untuk orang-orang Ansor saja. Fa'atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka. Fahamidallah wa asna alaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang layak baginya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabat yang sangat dia cintai, yang telah menolong dakwahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ma'syaral ansar, maqalatun balaghatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum." Wahai orang-orang Ansor, apa gerangan ucapan yang aku dengar dari kalian? Kemarahan apa yang kalian dapati terhadap diriku? Desas-desus apa yang sampai kepadaku? Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang membuat hati-hati mereka terenyuh, kepala mereka tertunduk, ya, malu terhadap apa yang telah terbersit di dalam hati mereka terhadap junjungan mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alam atikum dullalan fahadakumullahu bi." Wahai orang-orang Ansar, bukankah dahulu kalian dalam keadaan sesat, kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian? Allah berikan hidayah kepada kalian melalui perantaraan diriku. Wa alatan fa'aghnakumullah, bukankah kalian dahulu adalah orang-orang miskin, tidak diperhitungkan, tidak dikenal? Siapa yang tahu dengan orang-orang Ansar sampai Allah Subhanahu wa taala mengayakan kalian dengan perantaraan diriku. Wa a'daan fa'allafallahu baina qulubikum, dan kalian bermusuhan. Aus dan Khazraj terlibat peperangan selama 120 tahun sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian karena perantaraan diriku. Maka orang-orang Ansar mengatakan, balillahu wa rasuluhu aman wa afdal, kepada Allah dan Rasulnya kami berhutang budi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tujibunani ya ma'syaral ansar, tidakkah kalian ingin mendebatku wahai orang-orang Ansar? Kalau kalian mau, kalian bisa jawab apa yang telah aku katakan. Wa bimaza nujibuka ya Rasulullah, dengan apa kami akan jawab engkau wahai Rasulullah? Walillahi wali rasulihi al-mannu wal fadlu, dan kepada Allah dan Rasulnya kami berhutang budi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi law syi'tum laqultum fala saddaqtum wa saddiqtum, demi Allah, kalau seandainya kalian mau, kalian bisa jawab perkataan saya. Tadi Nabi mengatakan dulu, ya, kalian sesat, kemudian Allah beri petunjuk kepada kalian. Kalian miskin, Allah kayakan kalian. Kalian berpecah belah, kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Kalian bisa jawab apa yang telah saya katakan. Fala sadaqtum, dan kalian benar ketika kalian menjawabnya. Wasaddiqtum, dan aku akan benarkan apa yang kalian ucapkan. Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang-orang Ansar bagaimana menjawab apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ma'asyiral muslimin. Ataitana mukazzaban fasaddaqnak. Ya Muhammad, ya Rasulullah, bukankah dahulu engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, kemudian kami benarkan engkau? Wa makhzulan, bukankah engkau dulu datang kepada kami dalam keadaan hina? Panasarnak, kemudian kami bantu engkau. Wa taridan fa'awainak, dan engkau dalam keadaan terusir, kemudian kami sediakan tempat kami untuk menampungmu. Wa ailan fa'asainak, bukankah dulu engkau dalam keadaan miskin, kemudian kami sertakan harta-harta kami untuk menolong dakwahmu. Ya, kalau seandainya orang Ansar mau jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan jawaban ini kepada mereka. Namun siapa pula yang berani menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang berani berkata-kata pada saat itu. Awajadtum fi anfusikum ya ma'syaral ansar fi lu'anatin minad dunya, apakah kalian menginginkan wahai orang-orang Ansar sampah-sampah dunia yang aku berharap dengan dunia ini dilembutkan hati-hati orang-orang yang baru masuk Islam? Kemudian wa tawakkaltum ila islamikum, sedangkan aku telah menyerahkan keislaman kalian kepada diri kalian sendiri. Rasulullah yakin dengan keislaman orang-orang Ansar, meskipun tanpa harta, tanpa dunia, mereka akan istiqomah. Adapun orang-orang yang baru masuk Islam, berusaha dilembutkan hatinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afala tardawna ya ma'syaral ansar an yashaban nasu bisyati wal ba'ir, apakah kalian ridha wahai orang-orang Ansar, manusia pergi dengan membawa unta dan kambing, wa tarji'una bi Rasulillah fi rihalikum, dan kalian pulang dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi
laulal hijratu lakuntu imra'an minal ansar. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalaulah bukan karena hijrah, tentu aku adalah bagian dari orang-orang Ansar. Walau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Kalau seandainya manusia menempuh suatu jalan dan orang-orang Ansar menempuh suatu jalan, niscaya aku akan menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang Ansar. Demikian kata Nabi SAW. Kemudian Nabi mendoakan mereka, Allahumma ansar, Allahumma al-ansar, Allahumma arham al-ansar wa abna al-ansar wa abna abna'il ansar. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang Ansar, anak orang-orang Ansar dan cucu-cucu mereka. Maka pada saat itu menangislah orang-orang Ansar tersebut. Mereka mengatakan, radina bi Rasulillahi qisman wa hazzan, kami ridha dengan pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wal khati'ah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya akidah yang baik merupakan sebab persatuan kaum muslimin. Dengan akidah yang baik akan menghasilkan ibadah yang lurus, ibadah yang benar. Ibadah yang benar akan menghasilkan akhlak yang mulia. Demikian juga tatkala akidahnya buruk, maka akan menghasilkan ibadah yang asal-asalan. Ibadah yang asal-asalan akan melahirkan akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk akan melahirkan perpecahan di antara kaum muslimin. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam Ihya Ulumuddin, sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kata beliau, "I'lam annal ulfata samratu husnil khuluq wat tafarruqa samratu su'il khuluq." Ketahuilah bahwasanya persatuan hati merupakan buah dari baiknya akhlak, sedangkan perpecahan, permusuhan merupakan buah dari buruknya akhlak. Li'anna husnal khuluq yusmiru tahabba wa ta'allufa wa tawafuqa. Karena sesungguhnya akhlak yang baik akan berbuah kecintaan, saling mengasihi dan saling mencintai di antara kaum muslimin. Wasu'il khuluq yusmiru tabaghada wat tahasuda wat tadabura. Sedangkan akhlak yang buruk akan melahirkan, akan berbuah permusuhan, kebencian, dengki, iri hati di antara kaum muslimin. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat lagi di awal-awal tatkala dakwah ini dikenal di negeri ini, bahkan di kota kita. Tidak ada dunia yang ditawarkan. Yang mengijabah dakwah ini adalah orang-orang lemah yang dari kantong-kantong mereka dakwah ini didanai, yang mereka tatkala kajian diusir di sana kemari. Tidak ada kemegahan yang mereka lihat pada saat itu. Jangankan kemegahan, ma'asyiral muslimin, untuk membayangkannya saja mereka malu, mereka takut. Apa yang kita lihat dari kemegahan hari ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai apa yang terjadi di awal-awal perang Hunain terjadi pula pada diri kita. Allah ingatkan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain is a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong kalian. Demikian juga tatkala di perang Hunain. Tatkala itu kalian bangga dengan jumlah kalian yang besar, 12.000 orang pasukan kaum muslimin berperang, menjadikan orang-orang yang baru masuk Islam mengatakan lan naghliba min qillah,
kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah kita yang sedikit. Namun apa yang terjadi kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, peperangan tersebut tidak akan dimenangkan. Maka demikianlah ma'asyiral muslimin, apa yang kita lihat hari ini, dakwah yang kita berada di atasnya, yang kita bela, akidah yang berusaha kita dakwahkan, semuanya besarnya hanyalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.